Ketika saya merenungkan Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, lebih lagi, saya mendapati bahwa sesungguhnya ada banyak nature ilahi yang justru Tuhan ingin tanamkan ketika saya berjalan di lembah kekelaman. Saya mau pastikan, ketika saya melalui lembah kekelaman, saya mempergunakan kesempatan ini untuk yang pertama, melatih kebergantungan hidup sepenuhnya kepada Dia. Melalui perenungan ini, saya semakin mendapati bahwa hidup bergantung kepada Tuhan adalah salah satu latihan yang sangat perlu dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena sudah sekian waktu lamanya, manusia tercetak oleh sistem dunia, terkondisikan untuk selalu mengandalkan diri sendiri. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, akhirnya, ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Tuhan tidak menghendaki untuk saya mengandalkan diri sendiri ketika melalui lembah kekelaman. Justru Ia rindu menyatakan dirinya lebih lagi. Saya mau pastikan, saya izinkan gadanya dan tongkatnya menuntun jalan saya. Saya teringat dengan momen di mana bangsa Israel terjebak dengan laut di hadapan mereka dan tentara Mesir di belakang mereka. Dan saya coba bayangkan, jika mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri, pasti mereka hancur. Tetapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka memberi ruang untuk keilahian Tuhan datang mengintervensi. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang berperang bagi umatnya di hadapan musuh Israel. Wow, saya percaya seperti ini jugalah yang Tuhan kehendaki setiap kali saya menghadapi suatu permasalahan tertentu. Dia tidak pernah merancangkan kehancuran dalam kehidupan saya, tetapi justru melalui berbagai kemustahilan situasi yang Dia izinkan saya alami, Dia ingin menyatakan dirinya sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang berperang bagi umatnya, sehingga keberadaan saya akan justru memberitakan kemasyhuran Tuhan. Yesaya 43 ayat 16-21. Yang kedua, melatih mata saya untuk melihat segala sesuatu yang saya alami dari sudut pandang Tuhan. Dengan terus membangun persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya, saya percaya saya akan semakin dapat mengenali tujuan dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Roh Kudus pun pasti menolong saya untuk mulai mengidentifikasi agenda Tuhan atas hidup saya melalui peristiwa-peristiwa tertentu. Beberapa contoh yang pernah saya alami. Ketika saya mengalami kegagalan di area di mana saya merasa sudah unggul, saya dapat melihat melalui hal ini Tuhan bertujuan untuk mematikan area kesombongan dalam kehidupan saya. Ketika saya mengalami begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang rasanya melebihi kemampuan saya dapat melihat proses ini memang Tuhan rancangkan bagi saya untuk men-stretch kapasitas saya, menambah skill yang akan saya butuhkan untuk menggenapi rencana Tuhan, serta menyatakan ketidakterbatasan kuasa anugerah-Nya kepada saya. Ketika saya diperlakukan tidak adil, digosipin, difitnah oleh orang-orang tertentu, saya dapat melihat melalui proses ini, Tuhan izinkan untuk membuat saya menjadi pribadi yang semakin tulus. Dan inilah kesempatan untuk memanifestasikan kuasa pengampunan dan kasih-Nya. Ketika saya mengalami kelemahan tubuh atau fakta negatif dengan kondisi fakta yang tidak kunjung berubah, walaupun sudah terus mendeklarasikan firman dan melakukan segala macam cara, saya dapat melihat Tuhan ingin saya membenahi gaya hidup saya di areal tertentu. Dan Dia sedang ingin membangun ketekunan serta kekuatan iman dalam hidup saya. Lukas 18 ayat 1-8. Yang ketiga, dengan pertolongan Roh Kudus, menyalipkan berbagai bentuk self atau keakuan dan keduniawian dalam kehidupan saya, dan mulai dapat membangun nature ilahi. Sebagai respon dari poin nomor kedua, saya ketika mengenali tujuan Tuhan, yaitu target pembenahan atau pembangunan sikap hati atau konsep pikir atau gaya hidup tertentu dalam hidup saya, dengan hati yang mencintai Dia,
saya akan berfokus untuk melakukan pembenahan hidup. Yang keempat, mengaktifasi kuasa pengharapan dalam kehidupan saya. A. Menjagai dan mengarahkan aspek pikiran untuk tetap tertuju hanya kepada Dia dan firman-Nya. Saya mau pastikan, saya terus berfokus hanya kepada firman yang sudah Ia berikan bagi saya. Tidak peduli dengan fakta negatif yang masih ada. Karena apa yang kelihatan adalah sementara. Tetapi apa yang belum kelihatan adalah kekal. Segala kesulitan akan segera berlalu. Tetapi kesukaran yang akan datang, kesukaan yang akan datang, kekal untuk selamanya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. B. Berpegang hanya pada firman-Nya, karena firman-Nya tidak tergoncangkan. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya akan tinggal tetap. Ketika saya berpegang pada firman-Nya yang tidak tergoncangkan, saya juga menjadi tidak tergoncangkan. Pengharapan adalah seperti jangkar yang kuat yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri. Ibrani 6 ayat 19. C. Alami pertumbuhan dalam mentalitas pantang menyerah. Kuasa pengharapan akan terbangun ketika saya mengenal Dia secara pribadi. Salah satu caranya adalah dengan mendisiplin diri dalam pembacaan firman. Mentalitas pantang menyerah dan tidak putus asa ketika menghadapi kesusahan, pergumulan, tantangan akan dapat kita miliki karena Allah menguatkan kita dengan kuasa-Nya. Kolose 1 ayat 11-12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. D. Mengalirkan ucapan syukur dalam segala situasi. Bermodalkan dengan firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-28, yaitu segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia, serta roh ucapan syukur akan mengkondisikan mata saya untuk dapat melihat bagaimana Tuhan sedang terus membersihkan kehidupan saya dari segala bentuk keduniawian serta self atau keakuan. Dan di saat yang sama, Ia membangun kodrat ilahi untuk mulai termanifestasi dalam kehidupan saya. What a great reason to give thanks. Saya bersyukur atas proses pembentukan yang Dia lakukan. Memang terkadang tidak selalu mudah untuk mengetahui agenda Tuhan saat ada di lembah kekelaman. Tetapi yang paling penting adalah untuk tidak pernah meragukan kesetiaan-Nya. Kalaupun saya belum mengerti mengapa saya harus melewati lembah kekelaman tertentu, saya memilih untuk tetap mengucap syukur. Saya percaya ketika targetnya sudah terpenuhi dalam hidup saya, Tuhan akan membawa saya kembali ke padang yang berumput hijau. Untuk itu, saya mau terus bertekun dalam proses dan tidak meminta Tuhan untuk cepat-cepat mengakhiri masa lembah kekelaman ketika saya belum memunculkan apa yang menjadi targetnya dalam kehidupan saya. Saya mau terus menjalani proses yang ada sampai Tuhan menemukan apa yang Dia cari dari hidupku. Karena saya percaya ketika saya sudah melakukan apa yang Dia kehendaki, begitu saja saya akan kembali mengalami padang yang berumput hijau. Ibrani 10 ayat 36 dalam terjemahan versi mudah dibaca. Amin.